Assalamualaikum semuanya. Halo, apa kabar? Semoga kalian semuanya sehat ya. Sebelum aku jelasin materi yang aku sampaikan, perkenalkan dulu, aku Adawia Utina, mahasiswa S1 Manajemen Universitas Mulia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke materi ya. Sebelumnya, kalian udah pernah dengar SCM belum? Apa sih SCM itu? Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, pengertian SCM dan perbedaan dengan manajemen logistik. Yang kedua, sejarah SCM. Yang ketiga, kolaborasi dan koordinasi dalam SCM. Yang keempat, cakupan SCM. Yang kelima, fungsi SCM dalam mediasi pasar dan fungsi fisik. Yang keenam, tantangan pengelolaan SCM. Yang ketujuh, konsep produksi. Yang kedelapan, sistem produksi. Dan yang terakhir, manajemen produksi. Kita bahas satu-satu ya. Apa itu SCM? SCM adalah supply chain management, yaitu manajemen rantai pasok. SCM istilahnya supply chain management pertama kali dikemukakan oleh Oliver dan Weber pada tahun 1982. Kalau supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang, maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Supply chain management atau biasa disingkat SCM adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya yang dikatakan oleh Pujawan tahun 2005. Lalu, apa sih perbedaan SCM dengan logistik? Perbedaan mendasarnya yang terlihat antara logistik dan supply chain terletak pada subjek distribusi barangnya. Ketika logistik berfokus pada strategi dan koordinasi antara pemasaran dan produksi, supply chain memiliki fokus pada alur distribusi agar pengadaan barang berjalan dengan lancar. Nah, yang kedua yaitu sejarah SCM. Supply chain management atau SCM berawal dari kegiatan logistik militer yang sangat berperan dalam menentukan kemenangan perang. Teknik logistik kemudian dipakai dalam kegiatan pengiriman barang dan terjadi kerjasama antara perusahaan dan pengiriman barang dengan gedung. Yang ketiga, kolaborasi dan koordinasi SCM. Kolaborasi ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah transaksi kolaborasi. Tujuannya adalah mencapai transaksi yang lebih efektif dan juga efisien. Untuk kolaborasi ini, jenis ini tidak memerlukan kesepahaman dalam strategi jangka panjang. Yang kedua, yaitu adalah cooperative collaboration, yang mana untuk mencapai ini diperlukan komitmen antar supply chain untuk berbagai informasi peramalan inventory atau pengadaan barang, pengiriman barang termasuk kapasitas produk. Yang ketiga adalah coordinate collaboration, yang mana membutuhkan arus informasi dua arah dan proses perencanaan maupun eksekusi ini selaras dan antar pihak di dalam supply chain. Yang keempat adalah synchronized collaboration, di mana komponen di dalam rantai pasokan ini bekerja sama dalam riset dan pengembangan produk, berbagai aset, kapasitas kinerja, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu cakupan SCM. Apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk klasifikasi SCM adalah yang pertama, kegiatan merancang produk atau product development. Yang kedua, kegiatan mendapatkan bahan baku atau procurement. Yang ketiga, kegiatan merencanakan produksi dan persediaan planning dan kontrol. Yang selanjutnya yaitu kegiatan melakukan produksi atau production. Yang terakhir yaitu kegiatan melakukan pengiriman atau distribution. Di sini aku menampilkan sebagian dari tabel yang dimana di situ ada bagian dan cakupan kegiatan antara lain. Dari bagiannya kita dapat melihat pengembangan produk, pengadaan, perencanaan, dan pengendalian, operasi atau produksi, dan pengiriman distribusi. Masing-masingnya ada mempunyai cakupan kegiatan yang ada tertera di tabel ya. Selanjutnya yaitu fungsi SCM dalam mediasi pasar dan fungsi fisik. Yang pertama yaitu kegiatan mediasi pasar bertujuan untuk mencari titik temu antara apa yang diinginkan pelanggan dengan apa yang dibuat dan dikirim oleh supply chain.
Yang kedua yaitu melakukan survei pada pasar untuk mendapatkan model produk apa yang disukai oleh pelanggan pada suatu musim jual, merancang produk yang mencerminkan keinginan pasar tersebut, dan meramalkan tingkat permintaan dan pelayanan purna jual merupakan aktivitas media pasar. Yang terakhir, kegiatan mediasi sangat penting bagi supply chain yang memproduksi produk inovatif. Selanjutnya yaitu ada tantangan dalam mengelola supply chain. Supply chain management mempunyai ketidakpastian menimbulkan ketidakpercayaan diri terhadap rencana yang dibuat. Sebagai akibatnya, perusahaan sering menciptakan pengamanan di sepanjang supply chain. Pengamanan ini bisa berupa safety stock, safety time, atau kapasitas produk maupun transportasi. Sumber ketidakpastian yaitu yang pertama, ketidakpastian pembeli. Yang kedua, ketidakpastian dari supplier yaitu terkait dengan pengiriman, harga, kualitas maupun kuantitas. Yang terakhir, ketidakpastian internal yang bisa disebabkan kerusakan mesin, kinerja mesin yang tidak sempurna, dan tenaga kerja serta waktu maupun kualitas produksi. Selanjutnya yaitu konsep produksi, production atau produksi. Yang pertama, bagian ini bertugas secara fisik melakukan transportasi dari bahan baku, bahan setengah jadi ataupun komponen menjadi produk jadi. Yang kedua, kegiatan produksi dalam konteks SCM tidak harus dilakukan dalam perusahaan. Yang ketiga, banyak perusahaan melakukan outsourcing yaitu memindahkan kegiatan produksi ke pihak subkontraktor, sementara perusahaan konsentrasi ke kegiatan yang menjadi core kompetensi mereka. Contoh perusahaan sepatu Nike. Yang terakhir, dalam kegiatan produksi, konsep lean manufacturing yang mementingkan efisien dan agile manufacturing yang menekankan pada fleksibilitas dan ketangkasan merespon perubahan adalah dua hal yang penting. Selanjutnya, kita ke sistem produksi. Proses produksi adalah kegiatan yang mengubah material atau bahan baku menjadi suatu produk yang sudah dapat digunakan konsumen atau biasa disebut produksi jadi atau finished goods, atau produk setengah jadi yaitu semi-finished product. Perusahaan membutuhkan sistem produksi untuk dapat melakukan proses produksi. Sistem produksi akan dibuat oleh perusahaan sesuai dengan kepentingan perusahaan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Lebih jelasnya, sistem produksi merupakan kumpulan dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Sistem produksi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem produksi berdasarkan produksi, dan yang kedua sistem produksi berdasarkan tujuan operasinya. Sistem produksi berdasarkan proses menjadi dua, yaitu continuous process dan intermittent process. Dan sistem produksi berdasarkan tujuan operasinya terdapat empat macam sistem produksi berdasarkan tujuannya. Yang pertama yaitu engineering to order atau ETO, yang kedua assemble to order atau ATO, yang ketiga make to order MTO, yang keempat make to stock MPS. Selanjutnya, manajemen produksi. Manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produksi atau jasa yang memiliki nilai jual. Manajemen produksi juga merupakan bagian dari bidang manajemen yang memiliki peran untuk melakukan koordinasi beragam kegiatan agar tujuan bisnis bisa tercapai. Untuk mengatur produksi, perlu adanya keputusan yang ada hubungannya dengan usaha mencapai tujuan, sehingga barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan yang sudah direncanakan. Berikut presentasi materi dari saya tentang pengantar SCM. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.